Halo teman-teman sekalian, saya Wariawan Eka dan mungkin dari kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya bahasa. Ya, betul, bahasa. Tetapi kalau saya bertanya kepada teman-teman sekalian, bahasa itu apa sih? Teman-teman mungkin akan menjawab berkomunikasi sesama manusia atau berkomunikasi dengan hewan. Itu pun kalau kalian bisa berbahasa hewan ya. Jawaban teman-teman nggak salah sih. Tetapi saya di sini akan membahas secara singkat dan rinci tentang bahasa, seperti apa sih itu bahasa, terus kapan kita berbahasa, ciri-ciri bahasa, dan sebagainya. Simak video berikut. Oke, ke materi yang pertama. Jadi di materi pertama adalah pengertian bahasa. Nah, apa sih bahasa itu? Nah, bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Maksud dari kata dan gerakan itu apa sih? Nah, saya akan jelaskan. Yang pertama itu kita membahas kata dulu. Nah, contoh dari kata itu seperti apa sih? Nah, contohnya adalah seperti, kamu hari ini mau kemana? Cuaca hari ini bagus ya, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu adalah gerakan. Contoh dari gerakan itu kayak apa sih? Nah, contohnya itu seperti melambaikan tangan kepada orang lain gitu, yang artinya itu menyapa. Dan contoh yang kedua itu seperti bahasa isyarat, bahasa gerakan gitu, yang biasanya dilakukan oleh kaum-kaum disabilitas gitu, yang tidak bisa berbicara gitu atau tidak bisa mendengar. Nah, biasanya mereka menggunakan bahasa isyarat atau bahasa gerakan gitu. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang pemerolehan bahasa. Jadi sebenarnya kapan sih kita memperoleh bahasa itu? Menurut materi yang saya baca, kita memperoleh bahasa itu ada 3 fase. Fase apa saja sih? Nah, yang pertama itu ada fase fonologis, yang kedua itu fase sintaksis, dan terakhir fase semantik. Saya akan jelaskan maksud dari fase-fase yang saya sebutkan tadi. Dari fase pertama, fase fonologis, yaitu waktu umur 0 sampai 2 tahun. Misalnya kayak apa sih? Nah, misalnya bayi tersebut ngomong baba, mama, terus papa, kayak gitulah, mimi, dan sebagainya yang gampang-gampang diucapkan lah, seperti itu. Dan yang kedua itu fase sintaksis, mulai dari umur 2 tahun sampai 7 tahun. Jadi biasanya anak-anak di umur segini itu sudah bisa berbicara kalimat sederhana gitu. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti mama mau makan, mama mau minum, dan sebagainya yang gampang-gampang diucapkan dan pendek gitu. Dan yang terakhir itu fase semantik, mulai dari umur 7 tahun sampai 11 tahun. Di umur 7 sampai 11 tahun ini biasanya anak-anak sudah bisa ngomong dengan kalimat-kalimat panjang dan tahu gitu kata yang terkandung itu maksudnya apa. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang ciri-ciri bahasa. Jadi ciri-ciri bahasa itu ada 12. Di antaranya adalah, yang pertama, bahasa itu sistem, dan yang kedua, bahasa itu lambang, yang ketiga, bahasa itu bunyi, yang keempat, bahasa itu arbitrer, yang kelima, bahasa itu bermakna, yang keenam, bahasa itu konvensional, yang ketujuh, bahasa itu unik, dan kedelapan, bahasa itu universal, ke-9, bahasa itu produktif, ke-10, bahasa itu bervariasi, ke-11, bahasa itu dinamis, dan yang terakhir, bahasa itu manusiawi. Di sini saya tidak akan membahasnya satu persatu karena ciri-ciri bahasa itu cukup banyak, jadi saya akan bahas yang menurut saya penting-pentingnya saja. Baik, yang pertama adalah bahasa itu unik. Nah, bagaimana sih maksudnya? Unik di sini secara singkat dapat diartikan sebagai ciri khas atau ciri khusus. Bahasa bersifat unik artinya bahasa memiliki ciri khas tersendiri pada setiap sistem dan penggunanya. Ciri khas tersebut dapat kita lihat dan dengar di berbagai belahan dunia. Contohnya seperti bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah bahasa adalah sebuah sistem. Kata sistem di sini dapat diartikan sebagai suatu susunan teratur yang berpola sehingga membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Artinya, sistem bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Sistem adalah keseluruhan dari sistem bawahan yang membentuknya.
Sebagai sebuah sistem, bahasa juga bersifat sistematis dan sistemis. Sistematis di sini artinya bahasa tersusun secara teratur dan berpola. Adapun sistemis artinya bahasa tersusun dari beberapa subsistem. Subsistem bahasa diantaranya sintaksis, morfologi, fonologi, semantik, dan leksikon. Yang selanjutnya adalah bahasa itu adalah lambang. Lambang dalam bahasa juga merupakan bagian dari sistem. Lambang dalam bahasa Indonesia juga dikenal sebagai simbol. Secara sederhana, lambang diartikan sebagai suatu tanda yang mengandung maksud tertentu. Dan bahasa juga merupakan sistem simbol baik berupa bunyi atau tulisan yang dipergunakan dan disepakati oleh suatu kelompok sosial. Dan yang terakhir adalah bahasa itu adalah bunyi. Sama halnya dengan lambang, bunyi dalam bahasa juga merupakan bagian dari sistem. Secara sederhana, bunyi adalah sesuatu yang diterima oleh alat pendengaran, baik dari gesekan benda, alat suara pada hewan, atau manusia. Namun, bunyi yang termasuk lambang bahasa adalah bunyi-bunyi yang diucapkan oleh manusia, yang berupa huruf, kata, kalimat, atau wacana. Mungkin sekian video singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya juga sama-sama belajar. Dan sekian, terima kasih.